Sudah 1 tahun, negeri kita ini dilanda pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat terbatas dalam melakukan aktivitasnya. Termasuk kami, sudah sekian lama tidak melakukan perjalanan untuk program MTA Traveler. Tahun ini, sudah mengalami penurunan dari jumlah yang terpapar COVID-19. Pemerintah pun sudah melonggarkan peraturannya terhadap masyarakat. Hal itu yang membuat kami memulai kembali untuk melakukan perjalanan demi MTA Traveler. 1 tahun lebih, tak bersua dengan alam. 1 tahun pula lah raga ini hanya di rumah saja. Ya, jika tidak memulai langkah, kapan lagi kita akan memulainya? Saya dan teman-teman lainnya terpanggil untuk melakukan perjalanan. Tentu saja untuk MTA Traveler. Rasanya sangat ingin menuju ke sana. Apalagi tempatnya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal saya. Ya, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Gunung Gede dengan ketinggian 2.958 meter di bawah permukaan laut. Assalamualaikum. Ya, pernah nungguin, sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Travel, apa kabar? Udah lama ya kita nggak ketemu ya? Kita udah lama nggak produksi sekitar setahun semenjak pandemi COVID-19 melanda negeri kita ini ya. Nah, sekarang alhamdulillah nih pemerintah sudah membuka objek wisata. Jadi kita akan melakukan pendakian ke Gunung Gede ya. Nih kita mau ke Gunung Gede sama teman-teman Hudam. Siapa aja Hudamnya? Ini dia. Hanif, Hudam dari markas. Lalu ada Anan, sama dia juga Hudam asal markas. Dan Rafliza atau biasa dipanggil Rafli. Dia Hudam asal Sinang Barang. Gak ketinggalan nih, ada 2 orang kameramen MTA yang salah satunya baru pertama kali melakukan pendakian. Sultan Abdus Salam atau biasa kami memanggilnya Alam. Dan satu lagi Fadli Mubarak. Dan yang terakhir tentu saja saya. Nah, Sobat Traveler, sambil nunggu teman kita satu lagi dari Hudam Sinang Barang, sekarang kita beres-beres dulu packing buat persiapan nanti naik Gunung Gede. Oke, yuk. Udah siap semua nih? Dikit lagi ya. Sambil menunggu teman kami melanjutkan kembali mengemas dan menyortir perlengkapan-perlengkapan yang belum masuk ke dalam keril. Tebal banget itu matras ya? Iya, tebal banget, makan tempat. Semua sudah siap dan Rapli pun sudah datang. Kami pun bersiap untuk berangkat. Perjalanan dimulai dari Bogor. Sekarang kita sedang dalam perjalanan menuju puncak Bogor. Kita ngisi bensin dulu ya. Setelah mengisi bahan bakar, kami langsung tancap gas melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan kami pun menikmati suasana jalan yang dibasahi oleh hujan. Jadi Sobat Traveler, tadi kan hujan gede banget tuh. Ternyata pas kita sampai puncak ternyata aman cuacanya. Gak ada gerimis-gerimis acan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari Bogor, kami pun sampai di kawasan Taman Nasional Cibodas. Titik awal di mana pendakian akan dimulai dari sini. Oke Sobat Traveler, kali ini kita udah sampai di base camp Cibodas. Nah, kita istirahat dulu semalam di sini, besok pagi baru kita siap-siap terus simaksi, tes kesehatan, setelah itu kita mulai puncak. Ya. Tapi sebelumnya, malam ini kami akan numpang nginap di salah satu base camp kenalannya Hanif. Bikin base camp. Kang Uyun ya? Iya. Tadi yang WhatsApp. Oh, yang WhatsApp. Jadi tadi Kirain teh ini. ya jadi mau numpang istirahat di sini. Paling di atas.
Yang pertama. Ayo. Nanti yang kedua. Aduh, mantap tuh kanan. Tanda dong ya. Bawa ini ke rumah ya. Ini yang paling ribet. Pagi menjelang, menandakan sang surya telah menampakkan dirinya. Alhamdulillah, cuaca hari ini begitu cerah. Udara pun sangat segar. Saat itu pun, kami sudah terbangun. Sambil menunggu makanan pagi, kami pun berbincang sambil bergurau. Menceritakan pengalaman-pengalaman lucu yang pernah kami alami. Banyak sekali cerita-cerita yang keluar dari mulut kami. Papan skateboard. Cubit. Sampai tak terasa makan pagi pun sudah siap. Nasi dan telur dadar. Ya, menu sederhana, tapi terasa nikmat saat dimakan bersama-sama. Oke, morning Sobat Traveler, sekarang udah jam 6. Nah, bentar lagi kita siap-siap untuk simaksi. Sebelum kita simaksi, kita sarapan dulu ya. Gimana? Udah siap semua? Iya. Mantap. Iya. Kita sarapan dulu biar kuat. Ini nggak ada saus. Malah gue juga cuma saus sambal itu. Sambal apa sih? Ini Jawara. Mari mbak. Telur dadar terenak ini. Mantap buatan ibu. Bu enak bu. Jam berapa jalan? Sebentar lagi bu, setengah tujuh. The best. Sobat Traveler, kita udah kenyang tadi makan telur sama nasi. Gimana? Semua udah siap? Mantap kenyang. Mas Baca Rapli. Nah, sekarang kita mau ke pos pendaftaran untuk simaksi ulang. Ikuti kita terus. Ya. Kita simaksi ulang. Bang Dul situ bu, ayo kan botol di sini tuh nih. Dia aja tuh. Pesan semalam. Setelah makan pagi, kami pun bergegas menuju pos simaksi. Sebelum berangkat kami mengecek kembali perlengkapan yang akan dibawa. Setelah dirasa perlengkapan kami semua sudah aman, kami pun melanjutkan perjalanan menuju kantor simaksi. Sobat Traveler, ayo kita simaksi. Untuk menuju kantor simaksi, tidak semudah itu. Karena jarak dari base camp tempat kami menginap ke lokasi kantor cukup memakan waktu dan menguras tenaga. Ambil lewatnya ya. Belum apa-apa udah capek. Itu mungkin kalimat yang menggambarkan kondisi kami. Maklum, 2 tahun ini cuma dihabiskan di rumah aja. Terlebih lagi, sebelum jalan tadi kami belum melakukan pemanasan. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan melelahkan, kami pun sampai ke pintu gerbang Gunung Gede Pangrango. Ya, setelah itu tidak lupa, kami pun menyempatkan untuk berfoto bersama teman-teman yang lain. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke kantor simaksi. Kantornya sih sudah tidak terlalu jauh dari lokasi tersebut. Terus ke satu di sini juga, Pak? Yang mana? Untuk pendakian? Ya, pendakian. Pendakian sebentar lagi ya di depan sana. Udah booking online. Udah, Pak. Nah, nanti sebentar itu kan kalau ini untuk air terjun Ciberem wisata. Kalau Cibodas untuk pendakian di sebelah sana kantornya, tunggu sebentar. Oh, tunggu sebentar. Nanti temannya ada orang petugasnya. Oke. Ya, Ya, Pak. nanti untuk cek taksi maksi sekaligus cek kesehatan di sana. Print out tiketnya apa semua di sana. Oke, sip. Barcode sudah? Udah, Pak. Oke, Ya, makasih, Pak ya. Oke. Ya. Pelayanan petugas di sini pun sangat ramah. Tapi sayang,
Petugas di bagian kesehatan belum datang. Padahal jam sudah menunjukkan jam 8 pagi. Jadi kami menunggu untuk beberapa jam lamanya. Sembari menunggu, kami berbincang dengan salah satu petugas di sana. Beliau mengungkapkan keresahannya kepada pendaki yang menggunakan jalur calo atau jasa calo. Nah, kita sering nanya kan, kenapa kok ada nggak mau ngurus yang online? Yang online itu kan jelas ke resmi kan, makanya ke rekening negara kan. Iya. Aman. Kan perlu untuk perekonomian mereka juga. Sekarang dia bayar, jadi si pendaki ini kan lewat calon, tapi calonnya ngurus, ada juga yang ngurus. Yang calonnya yang baik lah kan, diuruskan ya. Cuman dia hanya jual jasa. Jadi harga yang 34.000 itu tambah yang kesehatan kan 60.000. Sisanya Jadi dia jual sekarang 80. Ya, 20 kan jasa. Boleh kan dia jual jasa? boleh. Biasanya lumayan tuh. Ya itu, jual jasa. Lumayan Pak kalau ratusan orang mah Iya, 20.000. Iya. Ya itu, Orang. 20.000 kali 10 sudah 200.000. Tapi kebanyakan emang dari ini apa masyarakat lokal sendiri ya. Iya. Bukan dari sah saja mereka jual jasa kan. bukan dari Mapala atau Kan. apa berani mereka mah. Ini tanggung jawab. Saya bilang sah saja dia jual, mau jual 80, mau jual, tapi tetap yang resmi itu dibayarkan ke negara. 20.000 kali 10 200 kali naikkan orang. Dia bilang itu Rombongan. apa tidak menutupi dana operasional katanya. Ada uang bukan uang kalian, itu uang pendaki kan. Kalau misalkan gini Pak, apa? Ada peserta ikut calo tuh, terus bermasalah tuh di atas gitu. Itu ntar ranger sini Pak Ya kan, tanggung jawab nggak gitu? Apa pasti ada kaitan dengan pihak pengelola. Kalau terjadi apa-apa pasti kita ditanya duluan kan. Iya. Itu aja. itu pihak calo gimana? Ya dia tanggung jawab dia. Tapi ada aja yang nggak mau tahu, ada juga. Karena bagaimanapun, ketika pendaki sudah memasuki kawasan Taman Nasional, itu adalah tanggung jawab dari mereka. Setelah selesai mengurus semua administrasi, dari sini kami akan memulai pendakian menuju ke puncak Gunung Gede. Tapi, sebelumnya ada baiknya kita berdoa agar di perjalanan selalu dimudahkan dan diberi keselamatan dan kelancaran. Oke Sobat Traveler, tadi kita udah melakukan simaksi ulang. Sekarang kita bakal melanjutkan perjalanan. Sebelum melakukan perjalanan kita doa dulu. Oke guys, semoga kita selamat sampai tujuan. Amin ya. Doa dimulai. Amin, amin. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Yuk. Dalam pendakian, kami melakukan langkah santai. Kalau kata pendaki lain sih, jangan tipis-tipis. Cahaya matahari sudah turun menyinari daunan. Langkah demi langkah baru kami lalui. Tidak seperti di perkotaan. Di sini kami menikmati. Mantap, Bro. Udaranya seger banget. Udah lama banget nggak kayak gini nih. Terakhir tuh naik gunung tahun 2014 apa kalau nggak salah ya. Sekarang baru mulai lagi nih. Naik gede. Masih semangat dong. Nikmat. Kameramen harus kuat ngangkat beban. Gimana Lam? Mantap. Penting sih fokus. Treknya seperti yang sobat travel lihat tadi, semuanya berbatu. Mantap. Sampai kapan? Sampai mana sih kita trek ini? Batu lupa lagi. Sampai habis jembatan.
Sampai habis jembatan. Oh iya, sampai habis jembatan. Belum masuk jembatan ya? Astaga. Iya ya. Jalur bebatuan mengiringi kami ke salah satu spot favorit yang mana para pendaki pasti memilih beristirahat. Karena tempatnya menenangkan hati, yaitu Telaga Biru. Oke Sobat Traveler, kita udah sampai di Telaga Biru. Kali ini kita istirahat dulu sambil cuci muka biar seger. Mulai Telaga Biru. Spot cantik ini adalah tempat pertama yang dijumpai para pendaki yang melewati jalur Cibodas. Lokasinya di tengah hutan dengan luas 5 hektar. Keunikan dari Telaga Biru ini adalah warnanya yang biru sempurna karena pengaruh jenis ganggang biru. Di Telaga Biru ini pun kami tidak sendirian, ada kawan pendaki dari kelompok lain yang menyusul. Inilah enaknya mendaki gunung, bertemu dengan orang baru tanpa adanya kecanggungan. Oke Sobat Traveler, istirahat udah cukup, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Semangat, semangat loh, semangat, semangat. Semangat. Ya, Kang. Duluan ya. Ayo, Lam. Kayak kita disusul lagi. Yang bilang duluan, Bang. Ntar dia lewat ngomong duluan juga. Eh, Bang. Dirasa cukup beristirahat di Telaga Biru, kami langsung melanjutkan perjalanan. Seperti biasa, jalur bebatuan masih mengiringi kami dengan baik. Belum melakukan setengah perjalanan, salah satu kameramen kami yang memang baru pertama kali ikut dalam pendakian ini sudah merasa sangat kelelahan. Ya, memang ini hal yang tidak mudah, apalagi untuk pemula. Kami masih mengajaknya bercanda agar kawan kami ini tidak terlalu merasa kelelahan. Sensasi trekking via jalur Cibodas memang paling beda. Di sini, kami harus menapaki jembatan kayu ratusan meter yang masih alami walaupun sekarang jembatan ini sudah beberapa kali mengalami renovasi. Istirahat dulu ya bentar ya. Sambil ngobrol sama Alam nih. Lam. Yuk, Gimana Lam? aduh lumayan capek. Syuting traveling paling capek nih. Paling capek? Iya, mungkin baru juga kali naik gunung. Iya sih, pertama kali ya. Iya, kaki ikutan ini. Oke, ikutan. Iya, Kayaknya capek banget ya. parah apalagi tadi itu yang awal naik. Yang tangga batu ya. Iya itu parah itu. Jadi menurut Alam sendiri nih, dari perjalanan kita pertama ke sini, dari Simaksi pelayanannya bagaimana, terus dari Simaksi ke sini perjalanannya gimana coba Lam? Ceritain Lam. Kalau pelayanan, Ya yang tadi kita lihat sih udah Oh. udah bagus kan iya, Simaksi. iya lumayan Udah bagus. enak. Udah cek kesehatan, terus simaksi segala macem. Baru kita mau perjalanan udah disambut dengan trek yang lumayan. Tapi happy gak nih? Happy. Happy ya. Harus selalu. Tadi kita start tuh jam 9 ya. Sekarang udah jam setengah 11. Berarti kiraan berapa beli? Berapa jam tuh? 1 jam lebih, 1 jam lebih ya. 1 jam lebih. Jam setengah lah ya. Bikin semangat lagi, itu puncak udah kelihatan. Tapi kabut. Kelihatan doang tapi masih jauh. Masih jauh. Masih muter-muterin lagi dah. Yaudah. Cukup lanjutkan lagi. Jembatan dengan potongan-potongan kayu atau jembatan kayu ini tersusun sangat rapi dan memanjang sehingga membuat suasana perjalanan kami kian menarik. Karena di samping kiri dan kanan dipenuhi rindangnya pepohonan dan di bawahnya terdapat rawa gayonggong. Setelah beberapa puluh menit atau mungkin kurang lebih 1 jam, kami tiba di pos Pancayangan Kuda atau persimpangan Pancayangan yang ditandai dengan jalan bebatuan dan persimpangan untuk pendaki yang akan ke Gunung Gede Pangrango atau para wisatawan yang ingin menuju ke Curug Ciberem. Saat kami beristirahat di pos ini, kelompok yang tadi bertemu di Telaga Biru pun menyusul. Dan mereka pun sama beristirahat di pos ini. Oke, Sobat Traveler, istirahatnya udah cukup. Kita lanjutkan perjalanan kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya guys. Tidak terlalu lama kami beristirahat di sini. Karena waktu yang terus berjalan, kami pun bergegas kembali melanjutkan perjalanan. Kontur jalan yang kami lalui masih sama. Masih berupa batu-batu yang menyerupai anak tangga. Karena kontur inilah, belum setengah perjalanan rasanya telapak kaki sudah pegal dan sakit. Lumayan bakar keringat, bakar kalori. Tak heran, belum sampai 5 menit kami jalan, kami harus beristirahat lagi. Sepanjang jalan memang tidak terlalu panas, karena sinar matahari tertutup langsung dengan rimbunnya pohon. Inilah yang masih membuat kami tetap semangat. Hingga tetes terakhir. Oke nggak? Waktu menunjukkan jam makan siang. Rencana awal kita akan makan siang di pos 3. Tapi karena jam makan siang ini sudah lewat, akhirnya kami memutuskan untuk makan siang di jalur pendakian antara pos 2 dan 3. Sobat Traveler, sekarang udah jam 1:30. Kali ini kita istirahat dulu untuk makan siang. Karena udah waktunya makan siang dan kita juga udah kelaparan. Teman-teman juga udah kecapean. Oke, kita masak yang cepat saji dulu, yang instan-instan kali ya. Karena tidak mau terlalu lama beristirahat, makan siang kali ini cukup dengan mie instan dan sayur. Sebenarnya makan mie instan tidak terlalu dianjurkan, apalagi di tengah perjalanan seperti ini. Tapi apa boleh buat, kami sudah kelaparan dan juga sudah terlalu sore. Terpaksa kami makan mie instan. Ini nih. Mana ada minyak kan? Ini yang bikin mati sama beras. Gitu kan? Bener kan tadi? Mantap banget. Nyerinya tenggorokan, nyerinya. Sudah hilang ya. Bukan daun dari pohon yang jatuh tadi. Kayaknya itu deh. Warnanya mirip. Posisi basah tuh kenapa nggak boleh? Nggak bisa daur ulang. Urainya tuh. Puluhan tahun. Sampai Avatar hidup lagi. Terus setengah kilo. Harga tadi tuh